Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang interaksi sosial dan pembentukan lembaga ekonomi. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya Ila, saya Mufidah, saya Farel, Saya Faras. Nah, itulah anggota-anggota kami. Sekarang saya akan mempresentasikan apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau hubungan sosial berupa aksi saling memengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Sehingga interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial menurut Surjono Sukanto terdiri dari 5. Yang pertama adalah imitasi, yaitu tindakan meniru orang lain yang dilakukan dengan berbagai cara seperti gaya bicara, berpenampilan, tingkah laku, adat, kebiasaan, dan pola pikir. Yang kedua, identifikasi, yaitu keinginan seseorang untuk menjadi seperti orang lain seutuhnya atau meniru secara keseluruhan. Yang ketiga ada sugesti, yaitu berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikapnya dan diterima oleh orang lain. Yang keempat ada simpati, yaitu kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain. Dan yang kelima ada empati, yaitu simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Nah, syarat-syarat interaksi sosial terdiri dari kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada primer yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, dan yang kedua ada sekunder yang dilakukan dengan menggunakan perantara atau media. Kontak sosial juga dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Ada antar individu, contohnya seorang kakak membantu adiknya belajar. Ada antara individu dan kelompok, contohnya seorang guru mengajar murid-muridnya. Dan ada antara kelompok, contohnya kelompok A dan kelompok B saling berdiskusi. Nah, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama terdiri dari 2 orang atau lebih, kemudian memiliki simbol, kemudian ada dimensi waktu, dan yang terakhir memiliki tujuan. Nah, syarat berikutnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu verbal yang dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan kata-kata seperti berbicara, dan non-verbal yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan isyarat tubuh maupun dengan media atau perantara. 5 unsur pokok dalam komunikasi. Ada komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada media, dan yang kelima ada efek. Menurut John Gillen dalam Sukanto 2015, interaksi sosial berlangsung dalam 2 jenis proses sosial, yaitu yang pertama proses asosiatif, penyatuan, yang mengarah pada persatuan atau disebut juga integrasi sosial, dan yang kedua ada proses disosiatif, pemisahan, yang merupakan cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Proses asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu bargaining, adalah perjanjian atas pertukaran barang atau jasa antara 2 organisasi atau lebih. Yang kedua ada kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai cara untuk menghindari ketidakstabilan organisasi. Yang ketiga ada koalisi, yaitu kombinasi 2 organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat ada joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu.
Dan yang terakhir ada kerukunan, yaitu bersatu hati, bersepakat, dan tidak bertengkar. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi ini merupakan cara-cara mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian ada akulturasi, yaitu berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu budaya baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Dan yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi ini merupakan cara penyelesaian masalah tanpa menghancurkan lawan. Akomodasi mempunyai beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada koersi, adalah paksaan secara fisik maupun psikologis kepada pihak yang lebih lemah. Yang kedua ada kompromi, yaitu pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar mencapai suatu penyelesaian. Nah, yang ketiga ada arbitrase, yaitu cara mencapai kompromi apabila pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Yang keempat ada mediasi, yaitu cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu mempertemukan para pimpinan pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Yang keenam ada toleransi, yaitu bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Yang ketujuh ada stalemate, yaitu ketika pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang hingga akhirnya menghentikan pertikaian tersebut secara sendiri. Dan yang kedelapan ada adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan. Proses disosiatif. Proses disosiatif terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama persaingan, adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat dua tipe persaingan, yaitu sebagai berikut. Ada persaingan yang bersifat pribadi dan ada juga persaingan yang bersifat non-pribadi. Yang kedua ada pertentangan atau konflik, merupakan usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Dan yang ketiga ada kontravensi. Kontravensi ini berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan atas kepribadian seseorang. Nah, menurut ahli sosiologi Leopold Van Wees dan Howard Baker dalam Sukanto 2015, kontravensi memiliki 5 bentuk, yaitu umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktik. Lembaga-lembaga ekonomi. Badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum korupsi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Fungsi koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketuhanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok gurunya. Dan yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara-negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan BUMN adalah untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMN terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada Persero. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Contoh Persero adalah PT Angkasa Pura, PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara atau yang disebut dengan PLN. Yang kedua ada perseroan terbuka. Perseroan terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseorang, melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dasar modal. Contohnya PT Garuda Indonesia, PT Jasa Marga, PT Bank Mandiri, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang terakhir ada Perum. Perum adalah singkatan dari perusahaan umum yang artinya BUMN dan yang seluruh anggotanya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum dan menyediakan barang serta jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contoh Perum adalah Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, dan Perum Damri. BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta yang didirikan dan dimodali oleh seorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang. BUMS memiliki beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain besarnya modal yang diperlukan, siapa yang akan memimpin, bagaimana sistem pembagian hasil dan tanggung jawab terhadap kerugian badan usaha, kelangsungan hidup usaha. Badan usaha milik swasta dapat dibedakan atas perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang pengusaha. Pengusaha tersebut bertanggung jawab atas keberhasilan maupun resiko kerugian yang akan dihadapi dalam kegiatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh perusahaan perseorangan adalah bengkel, laundry, dan toko pakaian. Firma. Firma adalah perusahaan persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan perusahaan dan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Pendirian firma dilakukan di hadapan notaris dengan membuat akta pendirian sebagai bukti tertulis. Di dalam firma, modal ditanggung bersama di antara anggota. Laba dan rugi pun dinikmati bersama dan ditanggung bersama berdasarkan perbandingan yang sudah disepakati bersama. Perseroan terbatas juga disebut Naamloz Benoschapip adalah perusahaan persekutuan untuk menjalankan usaha dengan modal yang terdiri atas beberapa saham atau sero. Pemegangan saham dalam sebuah PT disebut persero. Keuntungan bagi persero diberikan dalam bentuk dividen. Perseroan terbatas dibagi atas 2 jenis, yaitu PT terbuka adalah perseroan terbatas dengan setiap orang memiliki kesempatan untuk turut serta menanamkan modal dengan cara membeli saham. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang sahamnya tidak diperjualbelikan secara bebas.
Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah perusahaan persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dalam bahasa Belanda, persekutuan komanditer disebut Commanditaire Vennootschap atau disingkat CV. Dalam persekutuan komanditer terdapat 2 anggota, yaitu anggota pasif dan aktif. Anggota aktif terlibat dalam kepengurusan serta bertanggung jawab atas jalannya badan usaha. Sementara anggota pasif hanya ikut menanamkan modal, tetapi tidak ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Organisasi dalam sebuah PT terdiri dari 3 unsur berikut. 1. Rapat umum pemegang saham. Rapat ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan bertugas mengevaluasi pelaksanaan dan menentukan arah kelangsungan perusahaan. 2. Direktur. Direktur adalah orang yang ditunjuk atau diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham untuk memimpin pelaksanaan perusahaan dalam waktu tertentu. 3. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah beberapa orang yang dari para pemegang saham yang diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham sebagai Dewan Pengawas Perusahaan. Perusahaan. Perusahaan adalah unit pelaksana ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan dibagi menjadi 6, yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan bidang agraris, perusahaan bidang peternakan, perusahaan bidang industri, perusahaan di bidang perdagangan, dan perusahaan bidang jasa. Manfaat perusahaan sebagai sumber penghasilan masyarakat, sebagai penyedia lapangan kerja, dan juga sebagai sumber pendapatan negara, dan lain-lain. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Contoh perusahaan di bidang ekstraktif adalah sangat banyak seperti tambang, emas, tembaga, nikel, batu bara, dan lain-lain. Dampak perusahaan ekstraktif yaitu barang-barang yang ada di alam akan habis, baik itu cepat ataupun lambat. Perusahaan agraris. Perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan mengolah ladang. Contoh perusahaan di bidang agraris sebagai berikut. BUMN di bidang perkebunan, BUMN di bidang perikanan, BUMN di bidang pertanian. Dampak perusahaan agraris bagi negara tidak dapat berkembang dengan pesat, jumlah pengangguran di atas rata-rata, tidak dapat menjadi negara maju. Perusahaan bidang peternakan. Perusahaan bidang peternakan bergerak dalam bidang pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, perusahaan sapi perah dan perusahaan sapi potong. Perusahaan industri. Perusahaan industri bergerak dalam bidang pengolahan, perbaikan, dan penciptaan barang kebutuhan manusia dari bahan mentah sampai bahan jadi. Contohnya industri mobil dan industri sepatu. Perusahaan bidang perdagangan. Perusahaan di bidang perdagangan bergerak dalam bidang perindustrian dan transaksi barang dari produsen ke konsumen. Contohnya perdagangan alat-alat kebutuhan rumah tangga, perdagangan alat-alat elektronik, dan perdagangan pakaian jadi. Perusahaan bidang jasa. Perusahaan bidang jasa dalam bidang penyajian sarana produksi yang bukan berbentuk benda, melainkan bentuk jasa. Contohnya, perusahaan kereta api, perusahaan penerbangan, dan perusahaan pelayaran.
Sekian presentasi dari Wassalamualaikum. kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.